Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, dan sebelumnya pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan terkait tokoh-tokoh kepemimpinan. Dalam hal ini, saya mengambil salah satu tokoh kepemimpinan nasional, yaitu Bapak Kyai Haji Abdurrahman Wahid. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan terkait perjalanan hidup beliau, kemudian pemikiran dari beliau, dan kontribusi dari Kyai Haji Abdurrahman Wahid sebagai pemimpin nasional yang berpengaruh di Indonesia. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Firman Septian Sarugwi dari kelas K321 MNR dengan nomor induk mahasiswa 11211695. Pada presentasi ini dibuat sebagai syarat ujian akhir semester 7 pada mata kuliah Kepemimpinan dengan dosen pengampu Bapak Rizky Purwantoro, SHMH. Baik, selanjutnya di sini ada latar belakang kehidupan dari Kyai Haji Abdurrahman Wahid. Yang pertama, latar belakang dari kehidupan Abdurrahman Wahid, yaitu beliau adalah keturunan dari ulama. Jadi beliau ini lahir di Jombang, Jawa Timur, yaitu biasa dikenal sebagai Gus Dur. Beliau merupakan anak dari Kyai Haji Wahid Hasyim, yaitu salah satu pendiri Nahdlatul Ulama atau biasa dikenal dengan NU. Selain dari keturunan ulama, latar belakang beliau juga yaitu sebagai pendidikan Islam. Yang dimaksud dengan pendidikan Islam, jadi beliau itu menjalani pendidikan agama sejak dini di lingkungan pesantren dan lembaga pendidikan Islam di berbagai daerah. Selain itu, pengalaman internasional. Beliau juga memiliki latar kehidupan sebagai memiliki pengalaman internasional. Jadi, beliau ini pernah belajar di luar negeri, termasuk di Amerika Serikat, yang memperluas wawasan dan pemikirannya terkait hal-hal yang bagus, misal dari politik, demokrasi, dan lain sebagainya. Kemudian, di sini ada kiprah dari Kyai Haji Abdurrahman Wahid di bidang politik. Yang pertama, beliau itu salah satu aktivis NU. Jadi, beliau ini sangat aktif di Nahdlatul Ulama atau NU sejak muda dan menjabat Ketua Umum PBNU pada 1984 sampai dengan 1999. Selain menjadi aktivis NU, beliau juga itu sangat berperan dalam hal reformasi. Dalam hal ini, beliau berperan penting dalam gerakan reformasi tahun 1998 dan menjadi tokoh kunci dalam proses transisi dari politik di Indonesia. Yang ketiga, dalam hal bidang politik, beliau juga pernah menjadi salah satu Presiden Republik Indonesia yang keempat. Beliau terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat itu pada tahun 1999. Beliau memimpin Indonesia hingga tahun 2001. Baik, yang tadi itu terkait dengan hal di bidang politik, kemudian selanjutnya dari peran Kyai Haji Abdurrahman Wahid dalam memperjuangkan demokrasi. Yang pertama, di sini ada pemilu langsung. Yang dimaksud pemilu langsung, beliau itu sangat-sangat mendukung dan memperjuangkan adanya penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung dan demokratis di Indonesia. Selain itu, ada kebebasan pers. Dalam hal ini, Kyai Haji Abdurrahman Wahid sangat membela kebebasan pers dan menentang segala bentuk pembatasan informasi dan pendapat. Yang ketiga, dalam hal memperjuangkan demokrasi, beliau juga memperjuangkan adanya hak asasi manusia atau memperkuat hak asasi manusia, yaitu
Beliau memperjuangkan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia tentunya, tanpa adanya diskriminasi satu sama lain. Yang kedua, atau yang selanjutnya, selain tadi bidang politik, kemudian memperjuangkan demokrasi, di sini juga ada kontribusi dari Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid terhadap moderasi beragama. Dalam hal ini, yang pertama toleransi antar agama. Jadi beliau itu membangun dialog antar agama dan mempromosikan sikap toleransi dan saling menghormati. Pada zaman beliau itu pernah suatu diadakan, yaitu antar beragama itu, tokoh-tokoh agama itu saling berdialog dan mempromosikan sikap toleransi satu sama lain untuk saling menghormati supaya tidak adanya saling gesekan antar umat beragama di Indonesia khususnya. Yang kedua, di sini ada pemikiran inklusif. Jadi beliau itu menantang radikalisme dan ekstremisme serta menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan. Dalam pemikiran inklusif ini, yaitu beliau menentang radikalisme, ada salah satu contoh atau tindakan dari beliau, yaitu pada saat hari Natal, beliau itu memerintahkan salah satu organisasi yang dari Nahdlatul Ulama tentunya, beliau memerintahkan dari Gerakan Pemuda Ansor atau Barisan Ansor Serbaguna yang biasa dikenal sebagai Banser untuk menjaga gereja-gereja yang ada di Indonesia. Dan pada saat itu, salah satu Banser yang menjaga gereja itu menjadi korban dari adanya radikalisme atau terorisme. Beliau, salah satu Banser tersebut, meledak akibat membawa bom dan menyelamatkan umat beragama Kristen yang sedang menjalankan ibadah. Nah, ini salah satu kontribusi beliau dalam hal modernisasi agama, yaitu pemikiran yang inklusif dan menentang adanya radikalisme dan ekstremisme. Kemudian, yang ketiga di sini ada interaksi antar budaya. Jadi, beliau ini sangat mempromosikan dialog atau diskusi antar budaya untuk meningkatkan pemahaman antar masyarakat yang berbeda budaya. Jadi, dimanapun dan mau apapun itu agamanya, kemudian budayanya, beliau ini sangat berharap atau menginginkan supaya negara kesatuan Republik Indonesia ini saling toleransi satu sama lain. Baik, selanjutnya di sini ada pemikiran progresif dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yang pertama, beliau ini dikenal memiliki pemikiran yang humanisme, yaitu menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan bagi semua. Itu salah satu pemikiran dari beliau. Yang kedua, beliau juga memiliki pemikiran demokrasi, yaitu menyerukan pentingnya demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi kebebasan dan hak-hak rakyat. Yang ketiga, pemikiran dari beliau selain humanisme dan demokrasi, beliau juga sebagai pemikir yang pluralisme. Beliau ini sangat memperjuangkan keragaman budaya, agama, dan pemikiran dalam masyarakat Indonesia. Oke, selanjutnya, kepemimpinan transformatif Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dalam hal ini, visi dari beliau itu untuk memiliki visi yang jelas untuk membangun Indonesia yang demokratis, adil, dan sejahtera. Selain itu, komunikasi. Dalam hal ini, beliau ini mampu berkomunikasi dengan baik dan menginspirasi masyarakat melalui kata-kata dan tindakannya. Yang ketiga, tentang ketegasan. Beliau sangat tegas dalam mengambil keputusan dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan. Dan yang keempat, tentunya kemanusiaan. Beliau ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan selalu memperjuangkan hak-hak rakyat negara kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya, di sini keteladanan dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yang pertama, kedermawanan, yaitu beliau dikenal sebagai pribadi yang dermawan dan suka membantu orang lain tanpa pamrih. Keteladanan atau kepribadian dari beliau selain kedermawanan juga kesederhanaan. Beliau ini hidup sederhana dan tidak suka dengan kemewahan. Selalu dekat dengan rakyat tentunya. Dan yang ketiga, itu keteguhan prinsip. Ini susah dipegang oleh salah satu sosok pemimpin yang memiliki keteguhan prinsip. Beliau ini sangat teguh pada prinsip dan keyakinannya. Jadi beliau ini tidak mudah goyah dengan hal apapun, bahkan ketika menghadapi tantangan dan tekanan. Selanjutnya di sini ada warisan perjuangan dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yang pertama, warisannya yaitu demokrasi. Hingga saat ini, demokrasi pada zaman beliau itu sangat menginspirasi generasi muda untuk memperjuangkan demokrasi dan nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua, ada toleransi. Beliau ini sangat meninggalkan warisan toleransi antar agama dan kebinekaan bagi masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga tentunya kemanusiaan. Beliau mengajarkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan empati terhadap sesama manusia. Baik, untuk penutup atau relevansi kepemimpinan Kiai Haji Abdurrahman Wahid di masa kini. Jadi, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal sebagai Gus Dur adalah seorang pemimpin yang dihormati di Indonesia. Gaya kepemimpinannya yang partisipatif dan inklusif masih relevan hingga saat ini. Gus Dur mempromosikan inklusivitas dan kebebasan beragama yang sangat penting dalam menjaga harmoni di masyarakat multikultural. Pendekatan konsultatifnya dalam mengambil keputusan juga sangat menginspirasi kepemimpinan masa kini untuk melibatkan berbagai pihak dan menghormati perbedaan pendapat. Gaya kepemimpinan Gus Dur juga ini sangat memberikan banyak pelajaran dan inspirasi dan bisa diterapkan bagi kita sebagai pemimpin-pemimpin masa kini dan masa yang akan datang. Jadi pemikiran dan kepemimpinan Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini masih relevan di masa kini, khususnya dalam menghadapi tantangan demokrasi, toleransi, dan keadilan sosial. Baik, itu tadi presentasi yang bisa saya jelaskan terkait tokoh kepemimpinan, yang salah satunya saya mengambil tokoh kepemimpinan nasional dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang jelas atau tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.